teman-teman terkait dengan salah satu video saya terkait dengan salah satu wilayah ataupun salah satu kampung yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu pernah saya bahas tentang Ulehlu, Kampung Ulehlu, dan sekaligus ini juga menjadi sebagai melengkapi informasi sebelumnya yang sudah sempat tayang di akun sosmed saya di TikTok. Sekarang sudah hampir, kalau nggak salah tadi saya sempat lihat sekitar 50.000 orang yang sudah lihat video tersebut. Di video terbaru ini sekaligus juga menjadi pembenaran, sekaligus menjadi correction dan disclaimer bahwa penyebutan nama kampung yang benar itu adalah Ulehlu, bukan Ulele seperti yang sempat saya ungkapkan di sepanjang video tersebut. Jadi terima kasih untuk beberapa teman-teman yang sudah memberikan koreksi dan perbaikan. Dengan ini kita perbaiki nama kampungnya menjadi Ulehlu seperti yang tertulis sesuai dengan ejaan yang benar, oke? Tapi mohon maaf kalau sekiranya nanti tergelincir lidahnya karena licin tersebut Ulele, mungkin karena familiar orang masyarakat juga secara umum yang pernah datang ke Banda Aceh, atau mungkin orang yang pernah mampir, bertandang, ataupun mungkin yang tinggal di sini juga banyak kita dengar mereka menyebut kata Ulele seperti yang lazimnya. Namun itu salah, completely wrong. Yang benar adalah Ulehlu. Oke, video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang ingin tahu progres update terkait dengan kampung Ulehlu ini sebelum dan sesudah tsunami. Bahkan ada beberapa komentar yang juga ingin diulas lebih jelas mengenai kampung Ulehlu ini sebelum tsunami. Oke, kebetulan kemarin di video sebelum ini saya hanya memiliki foto Ulehlu saja, tapi kita berhasil mendapatkan citra satelit Ulehlu ini versi map yang bukan hanya foto tapi bisa kita zoom juga. Oke. Nah, tepat di hadapan teman-teman saat ini adalah foto udara atau citra satelit dari Google Earth yang saya dapat di Kampung Ulehlu di bulan 6 atau di bulan Juni tahun 2004, 6 bulan sebelum tsunami. Nah, kita bisa perbesar di sini. Ini adalah jalan akses utama untuk menuju ke Ulehlu, dan kita masih bisa lihat di sini ada beberapa rumah ataupun bangunan yang sepertinya masih cukup padat pada saat itu. Oke, ini adalah jalan utama, dan sampai sekarang jalan utama ini masih ada, hanya saja mungkin semakin diperlebar, diperbesar, dan kemudian semakin kelihatan lebih bagus. Nah, ini bagian pesisir bagian dalam dari kampung ini masih terlihat cukup padat. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada beberapa jalan yang menjorok ke pantai. Bahkan kita bisa lihat beberapa lorong, ada gang-gang yang juga terjadi persimpangan-persimpangan di sini. Kita bisa lihat sama-sama. Ini 6 bulan sebelum tsunami. Oke, masih ada rumah-rumahnya di sini. Nah, jalan ini tuh masih menuju ke dermaga sebenarnya, karena memang Kampung Ulehlu ini kan memang dikenal juga sebagai salah satu pelabuhan yang bisa menjadi penghubung antara Banda Aceh dan Kepulauan Weh. Jadi otomatis jalan ini adalah jalan yang paling sering dilalui bagi mereka yang ingin menyeberang ke Pulau Weh. Nah, di sini juga masih kelihatan ada lapangan bola sepertinya. Dan kalau kita lihat kembali di sini masih banyak sekali bangunan-bangunan dan perumahan, dan ini kategorinya termasuk ya sedikit padat lah ya. Kita tidak membandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Medan, atau mungkin di Surabaya yang mungkin jauh lebih padat. Tapi untuk Aceh ini termasuk kategorinya sudah lumayan banyak juga, karena di sini kita lihat ada rumah saling berdempetan dan berhimpitan. Oke. Ada 2 akses di sini. Yang pertama jembatan utama, yang kedua ini katanya juga jembatan awalnya kita duga, tapi ternyata ini adalah jembatan berupa rel. Jadi hanya bisa dilalui oleh sepeda motor ataupun hanya dengan sepeda roda 2 saja, tidak bisa dengan mobil. Nah, kondisinya seperti ini pada saat 6 bulan sebelum tsunami, dan dermaga ataupun pelabuhan Ulehlu ini juga. Dan hasil beberapa referensi yang saya baca, ternyata pada saat itu pelabuhan atau dermaga sedang melakukan pembenahan atau sedang membuat pengembangan. Gedung utama ini katanya ini terdiri dari 3 lantai, dan akan ada bangunan-bangunan baru yang akan dibangun di sekitar sini.
gitu. Jadi memang dalam proses pembangunan makanya kelihatan kayak ruang kosong gitu, nggak ada pohon-pohonnya, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Dan seperti biasa ini adalah pelabuhannya dan ini adalah muara untuk pergi meninggalkan kota Banda Aceh dan kemudian menuju ke Pulau Weh langsung ke sana. Oke, kita nggak bahas pelabuhan, kita bahas Gampung Ulelu lagi. Dan berangkat dari padatnya populasi masyarakat pada saat itu untuk Gampung Ulelu ini, dan nanti dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya. Kita lihat tipologinya dulu, kita lihat dulu daerah akuatiknya seperti ini. Di sini masih ada pertambakan, area pertambakan rakyat atau masyarakat. Di sini masih cukup banyak ya, karena di sini masih kotak-kotak. Dan ini perumahan warga. Dan kembali kemudian ini area tambak lagi. Oke. Dan di sini sekilas kayaknya ini kayak pulau ya. Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini pulau bukan sih, karena kayaknya terpisah antara daratan. Sebenarnya ini nggak pulau dan memang bukan pulau gitu. Tapi mirip-mirip pulau kalau kita lihat secara fisik, karena memang ini adalah laut. Sementara ini adalah kayak aliran sungai gitu, bukan aliran sungai tapi mungkin air laut yang juga merembes masuk ke area daratan. Dan ini adalah kategorinya, ini memang sungai besar, ada jembatan, dan ini memang kategorinya perairan dalam gitu. Tapi semakin kemari itu semakin dangkal. Apalagi sekarang ya, tambah dangkal lagi gitu. Jadi ini bukan perairan laut, bukan. Jadi ini benar-benar perairan dangkal saja. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat yang pertama begini kondisinya di tahun 2004. So kita lihat sekali lagi, teman-teman. Sini begini, sepadat ini, seramai ini, dan jalannya juga ada beberapa persimpangan, dan kita bisa lihat di sini ada gedung-gedung, di sini ada gedung besar, ada bangunan juga yang cukup besar di sini, dan ini masih jalan utama untuk menuju ke pelabuhan. Nah, kita lihat di 6 bulan setelahnya seperti ini kejadiannya. Pulaunya langsung berubah. Bukan pulau, tapi daratannya itu langsung berubah warnanya menjadi kelam seperti ini. Ya, ini tadi jalan utamanya, di jembatan utama tadi yang kita sempat saksikan bersama-sama. Kemudian langsung area perumahannya sudah nggak kelihatan lagi di sini. Bahkan jalan utama untuk menuju ke pelabuhan ini kan jalan utama nih yang ketutup. Ini langsung seperti ada keputus ya di sini, seperti langsung nggak ada lagi, hilang di sini, nggak ke capture lagi jalan utamanya. Dan di sini juga kita bisa berprediksi apakah ini hilang atau apakah gimana nih gitu, karena memang kayaknya air laut sama air yang di sini tuh udah menyatu gitu, seperti udah hilang daratannya. Tapi sebenarnya enggak, ini adalah tetap ada daratannya, hanya saja mungkin karena pada saat itu baru selesai tsunami, jadi masih kayak bagian yang terendam sehingga nggak tercapture pada saat difoto oleh satelit pada bulan Januari tahun 2005. Artinya ini 1 bulan setelah tsunami gitu. Dan kalau saya lihat ini di capture-nya di tanggal 28 bulan 1 28 Januari, berarti memang tepat sebulan setelah tsunami. Jadi nggak kelihatan lagi daratannya, ketutup karena ini kerendam air kayaknya ya. Dan warnanya langsung kelabu, warnanya langsung gelap di sini. Dan ini juga perumahan warga ada putih-putih di sini. Sementara untuk perumahan warga yang di sini itu udah nggak ada lagi, sama sekali nggak ada lagi. Jadi memang kotak-kotak yang tadi kita lihat di ini langsung hilang seperti ini. Ini 6 bulan sebelum tsunami. Oke, kita kemudian menuju ke sekarang. Nah, sekarang ini begini bentuknya. Jadi perumahan juga sudah tidak ditemukan lagi di sini. Saya menduganya bahwa memang ada semacam himbauan dari pemerintah untuk tidak membangun perumahan sekitar sini. Jika memang benar, mungkin ada teman-teman yang tahu kronologis ataupun tahu lebih detail, mungkin bisa silakan komentar di kolom komentar baik di TikTok ataupun di channel YouTube saya. Oke, dan beginilah penampakan dari Gampung Ulelu sekarang. Di sini kita lihat ini udah air, sekarang udah tempat pemandian air, itu tempat wisata dan anak-anak banyak bermain di sini. Di sini kita lihat seperti ada kayak bangunan gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan bangunan rumah, tapi kayak semacam kios-kios di sini berjajar banyak gitu. Jadi hanya untuk melengkapi kebutuhan para wisatawan untuk sekedar kuliner sederhana di sini.
Dan kemudian di sini juga mulai dibangun, ada taman di sini, dan ada satu gedung, saya nggak tahu ini gedung apa, tapi kemungkinan ini gedung yang memang diizinkan oleh pemerintah. Dan rumah-rumah yang di sini sebelumnya ada itu sudah nggak ada lagi. Oke. Nah, lapangan bola yang sebelumnya juga ada di sekitar sini itu nggak ada lagi. Jadi ini jalan aspal, jalan akses utama menuju ke pelabuhan, langsung berbatasan dengan air di luar sana. Langsung nih, nggak ada lagi. Jadi tambak yang tadi kita lihat sempat kotak-kotak tadi, kita sempat lihat tambak kotak-kotak ya, yang ini ya. Ini tambak ya, masih ada kotak-kotaknya, udah nggak ada lagi. Jadi kayak semacam genangan air. Rumah yang ini tadi ada di kawasan padat sebelum mencapai ke pelabuhan Ulelhu, rumahnya juga sudah tidak ada lagi. Jadi diganti dengan tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan. Oke. Dari sini kita belajar bahwa ternyata pada tahun 2004 itu yang pertama belum ada dinding pemecah ombak seperti ini. Ini sudah dibangun akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini, memang sudah lama dibangun, tapi sekarang kita lihat kondisi terkininya sudah ada dinding pemecah ombak yang melindungi segenap Gampung Ulelhu ini. Sebelumnya kalau kita lihat nggak ada. Jadi satu pembelajaran dari peristiwa tsunami Aceh di tahun 2004 bahwa ternyata dinding pemecah ombak dirasa perlu untuk diadakan. Yang kedua, di sini masih ada ruang terbuka yang cukup besar dan area pertambakan di sini, dan mungkin sampai sekarang pun kayaknya juga masih menjadi ruang terbuka juga. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini ruang terbuka juga kayaknya. Saya sih berharapnya semoga kita bisa mulai untuk menggerakkan pemerintah setempat melakukan advokasi untuk mulai memikirkan untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa melindungi pantai kita dari gelombang, bisa meredam jika terjadi gelombang, apa itu namanya, gelombang rob, gelombang tsunami, air pasang atau apapun itu, mudah-mudahan ada yang bisa meredam langsung di apa namanya, di barisan paling depan Samudra Hindia ini. Karena kan bagaimanapun supaya jangan langsung ke perumahan warga ataupun perumahan masyarakat. Oke, di sini juga kita lihat sudah ada dinding pemecah ombak juga. Di sini dibuat juga. Nah, ini juga pemecah ombak. Dan saya sering kemari, kadang-kadang bulan puasa, kalau pas lagi pengen buka puasa di sini tuh kayaknya bisa sambil duduk di sini karena batu-batu ini tuh banyak sekali pelancong ataupun muda-mudi untuk datang kemari menikmati sunset. Di sini bisa, di sini. Dan sepanjang jalan ini kan batu semua nih, jadi bisa dijadikan sebagai tempat wisata menjelang senja gitu ya. Tapi jangan lupa untuk pulang dan segera sholat maghrib ya. Nanti kemasukan kamu. Enggak, kidding. Oke, dan kemudian jika ini memang ruang terbuka, mungkin kita perlu advokasi kepada pemerintah setempat, pemerintah Aceh ataupun mungkin daerah-daerah lain, teman-teman yang mungkin juga rawan tsunami daerahnya, bisa untuk mengadvokasi hal ini juga kepada pemerintah setempat. Yang pertama, untuk dipikirkan adanya dinding pemecah ombak di area tempat tinggal yang berhadapan langsung dengan perumahan masyarakat. Kemudian jangan ada ruang terbuka, kalau bisa ditanamin di lahan ini, di lahan milik pemerintah ini, ditanamin pohon mangrove atau tanaman atau pohon yang sesuai dengan karakteristik laut. Yang ketiga, yang perlu juga mungkin diambil pelajaran adalah pada saat tahun 2004 itu kita nggak punya escape building atau gedung evakuasi. Jadi kita nggak ada tempat berlindung ketika terjadi ataupun ketika air gelombang tsunami itu naik ke daratan. Nah, sekarang di wilayah pesisir kota Banda Aceh kita bisa sedikit berlega, meskipun sebenarnya nggak boleh lega-lega banget karena bagaimanapun yang namanya musibah kita nggak pernah tahu. Sekarang ada 4 escape building yang tersebar di kawasan pesisir kota Banda Aceh. Ini yang saya pin adalah escape building yang sudah dibangun di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di tahun 2005 sampai 2010 atau 2011.
ada 6 escape building, dan salah satunya itu yaitu di MRC ini kayak Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Di sini pusat penelitian untuk kebencanaan terkait dengan tsunami, dan join dengan bukan join tapi salah satu unit dari Universitas Syah Kuala. Dulu nggak ada, karena memang dulu belum ada. Di sini juga escape building belum ada, karena ini masih peta tahun 2004. Kita lihat peta terbaru untuk saat ini. Escape buildingnya sudah ada. Ini yang di Desa Lambung atau di Kampung Lambung. Ini ada lagi escape building juga di desa atau di Kampung Deah Gelumpang. Ada lagi di sini ada escape building di Alu Deah Tengoh. Nah, lengkap, harus benar pengucapannya. Dan di sini ada satu lagi di Lamjame. Nah, escape building Lamjame. Nah, escape building ini terdiri dari 4 lantai dan dibantu pembangunannya oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Oke, jadi kalau kita lihat untuk kawasan pesisir pantai itu sudah ada escape buildingnya. Jadi mungkin teman-teman atau rakyat ataupun warga sebagai gedung evakuasi bisa digunakan atau difungsikan sesuai peruntukannya jika terjadi. Dan kita tidak pernah berharap jangan ada lagi tsunami di Aceh maupun di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Dan ungkapan ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali di video saya sebelumnya. Oke, escape building juga bisa di MRC sebagai gedung evakuasi. Di sini juga bisa. Memang ini gedung perkantoran, tapi bisa ada ruang terbuka di lantai 3-nya, kalau nggak salah 3 atau 4, lantai 3 kayaknya, kalau di MRC. Dan yang terakhir adalah escape building yang sedikit menjorok atau sedikit masuk ke tengah kota, yaitu Museum Tsunami. Museum Tsunami yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil. Beliau berhasil merancang Museum Tsunami, dan saya juga sudah buat videonya terkait dengan Museum Tsunami. Ini juga bisa dijadikan sebagai escape building atau sebagai gedung evakuasi jika terjadi tsunami. Dan ini Masjid Raya, teman-teman, jadi jaraknya dekat banget dengan Masjid Raya. Jadi kalau teman-teman mau datang ke Aceh dan ingin berlibur gitu ya, untuk melihat situs sejarah, situs terkait dengan tsunami, teman-teman bisa banyak tempat yang bisa dikunjungin gitu. Nah, ini Museum Tsunami tadi, dan ini Masjid Raya cukup dekat. Oke, sekian dulu VT terkait dengan Kampung Uleli yang sudah kita bahas, sudah kita lihat. Jadi jarak tsunami yang kembali mengulang sedikit, jika ini adalah Masjid Raya, maka dari sinilah gelombang tsunami dari Uleli kemudian jalan merangsek masuk dan kemari. Kita lihat lebih dekat dari sini. Di video-video tsunami yang beredar di YouTube maupun di Metro TV di awal-awal tsunami itu diambil dari sini jaraknya. Jadi jarak di persimpangan Masjid Raya ini. Kita lihat kita mundur ke belakang sedikit ke arah laut, beginilah kondisinya. Cukup padat ya sekarang ya. Itu cukup jauh sebenarnya. Ini menurut perkiraan mencapai 3-5 km dari pesisir pantai yang di Uleli. Pesisir pantai yang di Uleli. Sementara Cut Putri itu sendiri ngambil video itu di sini, di kawasan Lamjame. Dan rumah Cut Putri kalau saya nggak salah itu yang ini kayaknya. Kalau nggak yang ini, kayaknya yang ini ya. Karena memang jaraknya itu dekat. Gitu. Saya sempat datang dan bertandang ke escape buildingnya di Lamjame dan berkali-kali melihat rumah ini. Jadi Cut Putri itu mengambil video dari rumah beliau, kemudian mengarahkannya itu ke arah sini, karena ini kan arah laut. Nih, dari sini. Kemudian, ini laut. Ini rumah Cut Putri yang tadi. Oh sorry, ini rumah Cut Putri yang tadi. Atau ini, kedua itulah. Atau nggak ini. Oke, kita cukup dulu VT yang ini sebagai VT pelengkap sekaligus
juga sebagai VT untuk memberikan klarifikasi terkait penyebutan Gampung Ulelu yang benar, dan mungkin juga untuk kedepannya kepada teman-teman yang lain termasuk saya khususnya ya, untuk mulai menggunakan sesuai dengan ejaan yang diakui Ulelu. Oke, dari VT ini terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow TikTok saya dan juga akun YouTube Bang Kokot. Subscribe karena nanti di sana akan banyak lagi tempat-tempat lain yang akan kita singgahin menggunakan Google Earth ini untuk melihat kondisi sebelum tsunami. Terima kasih dan sampai jumpa.